Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali belajar bersama, yakni mengenai apa-apa yang akan jadi bekal untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi disebutkan dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mengenai perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah wujud dari sikap takwa dari seorang muslim. Ya. Yang dengan takwa itulah seseorang itu dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang merugi. Di mana orang-orang yang merugi itu dikabarkan dalam ayat Al-Qur'an. Wa wudi'al kitabu Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Disebutkan di dalam ayat ini bahwa kelak di akhirat orang-orang yang berdosa itu mereka akan ketakutan dan merasa keheranan dengan rasa takut yang amat sangat. Disebutkan wa wudi'al kitabu, dan ketika kitab itu diletakkan, yakni kitab catatan amal itu diletakkan. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi, dan kemudian orang-orang mujrim, yakni orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat dosa ketika di dunia, musyfiqina, dalam keadaan mereka takut, fihi, mimma fihi, terhadap kitab yang Allah tunjukkan di akhirat itu, yakni ketika di akhirat. Ya. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, celaka kita ini, ma li hadzal kitab, kitab apa ini, buku apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, semuanya lengkap, yang kecil-kecil yang maupun yang besar-besar semuanya tertulis di dalam kitab itu. Sehingga disebutkan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiro, dan kita dapati, kata mereka,
Ma'amilu, apa yang mereka lakukan di dunia, hadiro, ada semua di kitab itu. Ini adalah keadaan orang-orang mujrim. Ketika di akhirat mereka sudah tidak ada gunanya lagi, mereka menyesal dan mereka merasa bersalah, tidak ada. Maka mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin dalam keadaan menyaksikan fatarul mujrimina, dan kalian dan kamu melihat mujrimina musyfiqina. Orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa itu musyfiqina, dalam keadaan takut. Ketika dibeberkan catatan amal mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya wailatana, ma li hadzal kitab? Buku apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Pak Hardi itu baca ayat ini rutin. Gimana Pak Hardi? Di tengah-tengah Quran. Api. Ya, iya. Nah itu menggambarkan bahwasanya orang-orang mujrim di akhirat itu mereka hanya bisa menyesal dan mereka dalam keadaan sangat-sangat merugi diakibatkan kelalaian dan kesombongan mereka ketika di dunia. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari keadaan yang seperti itu. Kemudian pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan, kita sama-sama dengarkan hadis Rasulullah SAW. Arba'in Nawawi yang pertama sudah, yang kedua sudah. Dan ketika masuk pada pembahasan terkait dengan saudara-saudara kita yang pulang haji, maka saya tambahkan pembahasan 7 amalan yang berpahala seperti ibadah haji. Dan kita insya Allah selesaikan pada hari ini, malam ini, dan kita masuk kembali kepada hadis arba'in yang terkait dengan rukun-rukun Islam. Nanti insya Allah ya. Jadi ada amalan lain yang berpahala seperti pahala haji juga, yakni adalah amalannya ringan. Nggak pakai modal. Haji itu modalnya gede, duitnya banyak, ya, dan lain-lain. Kalau ini enggak, ya, disebutkan dalam satu hadis. Dan hadis ini sangat menggetarkan hati. Ya. Saya bacakan hadisnya. Ja'al fuqara'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah datang al-fuqara, yakni orang-orang miskin di kalangan para sahabat, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan mereka mengatakan, "Dhahaba ahlud dusur bil ujuri." Ya. Dhahaba ahlud dusur minal amwali wa bid darajatil ula wan na'imil muqimi. Ya, ini lafadznya ada beberapa lafaz. Orang-orang kaya itu telah dhahaba ahlud dusur, itu istilahnya mereka telah memborong pahala-pahala amal. Minal amwali bidarajatil ula, dan mereka telah mendapatkan kedudukan yang tinggi. Wan na'imil muqim, yakni nikmat-nikmat dan keadaan tempat yang tinggi dari orang-orang ahli dusur. Ahli dusur itu orang-orang kaya di kalangan para sahabat Nabi. Maka ini dikeluh, istilahnya dicurhatkan, disampaikan kepada yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kita juga sholat. Wa nasumun kama nasum. Mereka puasa, kita puasa. Sama kan? Mereka sholat, kita sholat sama. Mereka puasa, kita puasa sama. Gak ada bedanya, ya. Walahum fadlum min amwali yahjuna biha. Akan tetapi mereka mempunyai harta yang dengan itu mereka bisa memanfaatkan hartanya fi sabilillah. Wa ya'tamiruna, mereka bisa umrah, wa yuhajiduna, mereka bisa berjihad, wa yatasaddaquna, mereka bisa bersedekah.
Orang kaya apa saja bisa kan? Duitnya banyak, hartanya banyak. Sholat sama, puasa sama. Begitu amal ibadah yang terkait dengan harta, orang-orang miskin ini tidak bisa menyamai mereka. Ada kemudian Nabi menjawab, ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi. Maukah kalian sesungguhnya akan aku kabarkan kepada kalian bi amrin dengan suatu perkara in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum. Yang amalan itu bisa melampaui sabaqakum, istilahnya menyalip ya. Wa lam yudrikum ahadun ba'dakum, dan bisa menjadikan kalian tidak tertinggal dari keadaan ini, yakni orang miskin dan orang kaya. Wa kuntum khaira man antum baina dhahranaihi illa man amila mithlahu, dan kalian itu dalam keadaan mempunyai amal-amal yang seperti mereka, yakni yusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalatha wa thalathin. Kalian bisa melampaui pahala-pahala orang-orang kaya itu cukup dengan sesuatu yang ringan, yakni yusabbihuna, bertasbih, wa tahmaduna, berbaca tahmid, wa tukabbiruna, membaca takbir, khalfa kulli salatin, setelah sholat, thalatha wa thalathin, 33 kali. Ya, ringan sekali. Ini satu perkara yang Rasulullah tunjukkan ketika para sahabat itu mengeluh dalam arti yang positif ya. Mereka kepengen seperti orang-orang kaya, para sahabat yang kaya yang bisa bersedekah, bisa melaksanakan umroh, bisa haji, bisa memberikan sedekah yang besar. Tetapi mereka dalam keadaan fuqara, miskin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian cukup bertasbih, bertahmid, bertakbir khalfa kulli sholatin, setiap selesai sholat, yakni setiap sholat wajib. Thalatha wa thalathin, 33 kali. Ya. Kemudian orang-orang fuqara ini, orang-orang miskin ini, gembira sekali. Wah, kita bisa nyaingi mereka dengan amalan yang ringan yang ditujukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, mereka sumringah sekali. Dan mereka makin rajin. Wah iya, ini gampang. Kalau yang seperti ini gampang ya. Maka kemudian faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari faraja'a fuqara al-muhajirin. Kemudian suatu hari orang-orang muhajirin yang miskin ini datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, dan mereka mengatakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna wa fa'alu mithlahu. Orang-orang kaya itu, mereka sami'a, mendengar nasihat Nabi ini. Fa'alna, kemudian apa? Bima fa'alna, apa-apa yang mereka lakukan. Fa'alu mithlahu, dan mereka melakukan yang semisal itu. Ya. Jadi orang-orang muhajirin yang miskin ini diberikan ibadah-ibadah yang ringan yang berpahala besar. Orang-orang kaya dari kalangan mereka, para sahabat, dengar. Karena mereka itu mempunyai sifat sangat peka terhadap hal-hal baru yang terkait dengan ibadah. Ada apa? Hari ini Rasulullah ngendikan apa? Ada perintah apa? Ada larangan apa? Ada sesuatu apa yang terkait dengan ibadah yang dicontohkan atau yang diperintahkan atau yang dilarang? Mereka selalu istilahnya monitor, ada apa, ada apa. Nah, ketika para sahabat fuqara ini diberitahu tentang
tasbih, tahmid dan tahlil setelah sholat itu 33 kali itu adalah mempunyai pahala yang besar, termasuk di dalamnya adalah seperti halnya orang haji dan umroh dan bersedekah yang lain, maka mereka pun orang-orang kaya ini melakukannya. Ya, luar biasa sekali mereka, fastabiqul khairat ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Habis kemudian mandi. Ya. Nah, begitu. Jadi orang hendaklah tidak usah iri, tapi agama ini sudah memberikan. Nah, akan tetapi jika dia ingin terus seperti itu, maka dia pun akan mendapatkan dari sisi niat-niat yang mereka niatkan kepada kebaikan. Ya, meskipun mereka tidak mengamalkannya, ya. Bahkan Rasulullah SAW pun memberikan contoh ibadah sebagai pengganti. Ya. Walaupun mereka mengeluhkan, wah mereka juga melakukannya. Bagaimana ini? Maka Rasulullah mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Mereka mempunyai keutamaan fadlullahi, yakni keutamaan dari Allah, yu'tihi man yasha, kepada siapa yang Allah berikan. Ya. Jadi itulah karunia Allah. Jadi memang orang semuanya tidak sama, ada keadaannya berbeda-beda. Ya. Kan tapi hadis nomor 37 yang pernah saya sampaikan juga menunjukkan bahwa niat saja kebaikan sudah mendapatkan pahala. Itu pun merupakan karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amal ibadah yang juga berpahala sebagaimana pahala haji, di antaranya adalah bertasbih, bertahmid dan bertakbir 33 kali selesai sholat. Ya. Kemudian ada ibadah lain juga yang terkait dengan itu, yakni keutamaan mendapatkan pahala seperti pahala orang haji, yakni orang itu menjalankan sholat sunnah 2 rakaat ba'da sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari hingga waktu syuruk, ya. Itu pun merupakan salah satu pahala ibadah yang berpahala seperti ibadah haji. Man shalla salatal subhi fi masjid jama'atin. Siapa yang shalla salatal subhi, siapa yang salat subuh fi masjid, di masjid jama'atin, dalam keadaan berjamaah, yasbutu fihi, dan dia tetap berada di situ di masjid hatta yusalliya subhat ad-duha, ya. Kemudian dia salat sampai waktu duha, kana ka ajri hajjin aw mu'tamirin tammatan hajjatuhu wa umratuhu, ya. Orang itu, seseorang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak pulang. Dia gunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah di waktu pagi hari, zikir pagi, sampai waktu terbit dan waktu awal duha. Ya. Kemudian dia menutupnya dengan sholat 2 rakaat, maka kana ka ajri haji, maka dia mendapatkan pahala haji, atau mu'tamir, atau dalam keadaan dia berumrah, tamman hajjatuhu wa umratuhu, dalam keadaan haji dan umrahnya itu tamman, yakni sempurna. Ya, ini pun sebagian kaum muslimin telah mengetahuinya, ya. Tetapi monggo sesuai dengan kelonggaran masing-masing. Mungkin pagi-pagi terburu-buru mau ada kegiatan kerja dan lain sebagainya, ya. Itu monggo, ya, sesuai dengan keadaan kelonggaran masing-masing. Ya, ini pun merupakan amalan yang
bisa setiap hari orang lakukan jika dia menginginkan tambahan pahala yang sangat besar, yakni seperti halnya orang berhaji atau umrah dalam keadaan taman dan keadaan sempurna. Yakni antara selesainya sholat subuh dia tidak lakukan kecuali yang paling utama adalah zikir. Yang paling utama adalah zikir. Ya, termasuk di dalam ada membaca Al-Quran. Dan bukan yang lain-lain, ya, bukan ngobrol-ngobrol atau yang lain yang tidak manfaat, ya. Tapi dia gunakan dalam keadaan beribadah, ya, seperti itu. Dan kemudian sampai waktu duhanya, ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia pun mendapat pahala seperti pahala haji, ya, seperti itu. Kemudian yang ini pun relatif lebih mudah untuk dilakukan, ya. Tidak perlu modal khusus, ya. Ada amal yang lain yang pakai modal khusus juga seperti haji, yakni berumroh di bulan Ramadan. Nah, ini pahalanya seperti haji. Dalam riwayat lain, ya, seperti haji bersamaku kata Rasulullah SAW. Tapi kan ini modalnya gede, ya, modalnya besar. Tapi 2 amal ibadah yang saya sebutkan tadi, berzikir setelah sholat dan kemudian sholat syuruk, ya, itu tidaklah memerlukan modal khusus, ya, hanya modal waktu saja, ya, seperti itu. Setelah sholat itu ringan sekali bahkan, ya, maka hendaklah setiap muslim atau muslimah dia tidak tergesa-gesa meninggalkan setelah selesai sholat fardunya, ya. Nah, kemudian dia meninggalkan dan tidak berzikir, ya. Padahal itu adalah sesuatu yang ringan, ya, yang ringan, tidak perlu khusus, tidak perlu, ya, hanya berapa menit, ya, maka hendaklah dilazimi, dibiasakan berzikir. Boleh orang itu meninggalkan kalau ada keperluan karena mau ke belakang atau keperluan khusus, tapi apabila dia mempunyai kelonggaran waktu, maka dia harus memprioritaskan untuk berzikir setelah sholatnya dia, ya, setelah sholat berzikir dulu, ya, tidak kemudian buru-buru atau yang lain dalam keadaan dia mempunyai kelonggaran untuk beribadah itu dan dia tinggalkan, maka ini adalah sesuatu yang eman-eman, ya, orang Jawa bilang eman-eman, ya. Dan ini adalah bentuk daripada istilahnya syubhat atau tipu daya syaitan. Mereka akan mengatakan bahwa itu kan tidak wajib, itu kan sunnah saja, ya. Zikir itu sunnah, iya betul sunnah, ya. Akan tapi cara memahami dalam beragama itu tidaklah seperti itu. Perkara yang sunnah dan yang wajib itu dipahami terkait dengan ada tidaknya dosa ketika orang itu meninggalkan. Ketika perkara itu sunnah, maka ketika ditinggalkan dia tidak berdosa. Ketika perkara wajib, maka dia berdosa. Bukan untuk dilakukan atau tidaknya suatu amalan, bukan. Tapi untuk mengukur ada tidaknya dosa. Itu perkara wajib dan sunnah itu seperti itu. Orang sekarang kebalik, kalau sunnah dia tinggalkan karena kan tidak wajib. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Jadi seperti itu, jangan sampai orang itu dari perkara-perkara yang ringan yang dia bisa, tidak mempunyai modal khusus juga, tetapi dia tinggalkan, ya. Inilah salah satu bentuk taufik seseorang itu membiasakan ibadah-ibadah yang ringan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, pernah menanyakan kepada beliau, yakni amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qal. Amal yang paling Allah cintai adalah adwamuha, yang terus menerus atau yang kontinu, wa in qal, walaupun sedikit.
Maknanya apa? Maknanya amal yang sedikit itu jika dilazimi, dirutinkan itu lebih ringan dibanding amal-amal yang besar. Ya, maka beliau bersabda dengan suatu ungkapan yang merupakan kaidah pokok, merupakan rumus dalam orang itu beramal, yakni adwa muhadiyah merutinkan amal itu. Wa in qal, walaupun amal itu adalah amal yang kecil atau ringan. Jadi Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Jannah rahimahullah, itulah beberapa keterangan yang dari Rasulullah SAW yang terkait dengan amal-amal ibadah yang mempunyai pahala seperti pahala orang beribadah haji. Kurang lorong. Kenapa? Baru 5. Baru 5 ya? Ya. Oh iya. Ya ini saya loncat. Ada lagi yakni seseorang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Ada disebutkan dalam satu hadis, dalam satu kesempatan, yakni berjihad fi sabilillah. Kemudian adalah salah seorang pemuda dia mengatakan kepada Rasulullah SAW dia ingin mengikuti jihad bersama sahabat yang lain. Maka Rasulullah menanyakan kepada dia, apakah masih ada orang tuamu atau salah satu dari kedua orang tuanya? Maka dia menjawab, Ummi, saya masih punya seorang ibu saya. Fa'abbalillaha fi birriha. Ya. Maka hendaklah kamu berbuat baik kepadanya. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun. Jika kamu lakukan itu, maka kamu itu seperti beribadah haji. Wa mu'tamirun, seperti juga kamu melakukan umrah. Wa mujahidun, seperti halnya juga kamu telah melakukan ikut berjihad fi sabilillah. Ila wa fa idza radiyat anka ummuka fattaqillaha wa birruha. Ya. Dan keridhaan ibumu kepadamu itu menjadikan pahala bagimu. Fattaqillaha wa birruha, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepadanya. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu berdakwah selama 23 tahun, di mana usia beliau itu 62 tahun. Berarti berapa sekarang? 60 berapa? 63. 63 Masehi. Kalau dihitung Hijriah lebih dari 63. Ya anggap saja 63. Sekarang pancalah. Iya. Rasulullah SAW semua anak SD juga tahu. Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. 40 tahun. Beliau diangkat sebagai Rasul itu pada usia 40 tahun. Dan beliau berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Lama sekali berarti 13 tahunnya di Mekah. Di Madinah itu sebentar, 10 tahun kurang lebih. Di Mekah itu lebih lama, 13 tahun. Yakni beliau mengajarkan perkara-perkara tauhid, perkara-perkara akidah semuanya di Madinah. Ya, pokok-pokok dari Islam. Sehingga para sahabat Nabi itu mempunyai akidah yang sangat kuat. Kemudian hijrah ke Madinah dan melanjutkan dakwah di Madinah kurang lebih 10 tahun. Berarti semuanya 23 tahun. 23 tahun ditambah 40 tahun, maka usia beliau sampai dengan meninggal adalah 63 tahun. Ya. Dan
pada waktu di Madinah itu, kalau Bapak Ibu semuanya membaca sejarah sirah perjalanan dakwah Nabi, itu penuh dengan peperangan di Madinah. Di Mekah tidak. Di Mekah itu kaum muslimin, kaum mukminin itu justru ditekan dalam keadaan seperti itu. Begitu hijrah ke Madinah dan mempunyai sahabat-sahabat Ansor yang sedemikian gigihnya mereka membela, dan kemudian dakwah itu berkembang, maka perintah jihad itu pun diberikan kepada kaum mukminin di Madinah. Dan beberapa perang-perang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dipimpin oleh beliau sendiri. Ya, maka seorang mukmin itu hendaklah dia mempunyai di dalam hatinya, selalu mempunyai keinginan untuk dia berjihad fi sabilillah. Ya. Walaupun dalam keadaan aman, ya, supaya dia mendapatkan keutamaan pahala mujahid fi sabilillah, walaupun dia meninggal dalam keadaan belum pernah berjihad fi sabilillah. Ya. Maka salah seorang sahabat ini pun ketika ada panggilan jihad, maka dia pun istilahnya mendaftar. Saya juga ingin ikut, ya, berjihad ya Rasulullah. Mau diutus kemana dan lain sebagainya, ya. Maka Rasulullah menanyakan apakah dia masih mempunyai orang tua, ya. Maka ketika dia menjawab masih mempunyai, maka Rasulullah berikan dispensasi, hendaklah dia merawat ibunya, memberikan layanan kepada ibunya, dan tidak diikutkan dalam satu jihad atau kegiatan jihad yang ada pada waktu itu, ya. Dan beliau katakan, فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَجَّةٌ. Jika kamu melakukan itu, yakni berbakti kepada orang tuamu, maka kamu seperti telah berhaji atau berumrah, wa mujahidun, dan juga berjihad fi sabilillah. Ya. Setiap orang mempunyai orang tua, mempunyai bapak ibu, sebagaimana yang pernah saya sebutkan. Kecuali Nabi Adam, kecuali Hawa, Isa, tidak, ya. Lengkap, ya. Maka kita semuanya mempunyai bapak atau ibu, orang tua kita, ya. Maka hendaklah kedua orang tua kita itu selalu diberikan perhatian dan layanan yang terbaik dari kita sebagai anak-anaknya, karena itu adalah pahalanya besar sekali, luar biasa, ya. Jangan sampai salah satu atau keduanya itu mempunyai istilahnya ganjalan terhadap anaknya. Waduh, anak saya kok begini dan begitu, jangan sampai. Akan tapi selalu memberikan kelegaan kepada orang tuanya. Orang tuanya selalu mendengar mengenai anaknya, selalu dalam keadaan cerita-cerita yang baik mengenai anaknya. Dan tidaklah datang kepada kedua orang tua itu suatu berita ataupun apa yang menjadikan sedih di antara mereka. Ini adalah amalan yang sangat utama, yakni birrul walidain atau berbakti kepada orang tua, kedua orang tua, ya. Nah, di antara pahala mujahid fi sabilillah ini adalah dia masuk surga tanpa hisab, ya. Masuk surga tanpa hisab, ya. Dan fadilah-fadilah yang lainnya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat senang sekali apabila ada panggilan jihad, ya. Maka kita di Indonesia dalam keadaan negara yang aman, ya, maka bukan berarti kita kemudian melalaikan ibadah ini, akan tapi hendaklah masing-masing dari kita mempelajari sirah nabawiyah dan hendaklah berniat untuk bisa juga berjihad fi sabilillah bersama ulil amri, bersama pemerintah, ya. Bukan
jihad menurut kehendak masing-masing kelompok itu, akan tapi adalah di bawah pimpinan ulil amri di Indonesia, itu adalah pemerintah Indonesia. Tidak boleh seseorang itu nyempal, tidak boleh ya. Demikian Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jannah, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan kita masuk pada akan saya berikan ringkasan dan masuk kepada hadis arba'in yang kedua yang terkait dengan rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tugas dari Pak Zainal, Pak Haji Zainal adalah menghafal hadis nomor 2. Waktunya insya Allah panjang. Tugas Pak Haji dengarkan saja. Yang lain kalau mau ikut hafal tidak apa-apa. Khusus Pak Zainal adalah menghafal matan hadisnya. Siapa Zainal? Siap. Ya. Insyaallah. Pak Adino kalau mau ikut hafalkan nggak apa. Khusus Pak Zainal itu wajib. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.